The 2% mindset. Mindset 2% populasi orang di dunia yang menyenangi hidup mereka, bahagia dengan hidup mereka, dan sukses di dalam mencapai hidupnya. Apa yang membedakan mereka yang ada di dalam 2% dengan 98% lainnya? Simak di video ini sehingga kamu tahu mindset tepat seperti apa yang perlu kita miliki agar kita bisa memiliki hidup yang berbeda. Welcome back to Teta Migi TV channel, teman-teman. Saya dengan Clara Angeline. Di channel ini kita banyak ngomongin tentang law of attractions, tentang money management, tentang manajemen keuangan, dan juga tentang money mindset, and also about the success mindset. Mirip-mirip lah ya, teman-teman. So, consider to subscribe buat teman-teman yang belum. Welcome ya. Oke, so teman-teman, kita tahu nih teman-teman, di dunia ini apa sih yang membedakan orang yang sukses dan orang yang gagal? Ternyata memang berbeda banget dari mindsetnya. Bentar, gue nggak ngomongin orang yang gagal ya teman-teman. Kita ngomongin orang yang rata-rata. 98% populasi di dunia ini adalah isinya kebanyakan orang yang ya kita sebutnya di sini rata-rata gitu ya. Rata-rata itu kenapa sih maksudnya? Karena nggak berani keluar dari comfort zone atau dari zona nyaman. Setuju nggak? Nah, nggak berani keluar dari zona nyaman ini menyebabkan apa sih teman-teman? What actually is the cause of not having the courage enough to go out of your comfort zone? Apa sebenarnya kerugiannya ketika kita nggak punya keberanian untuk keluar dari comfort zone atau zona nyaman kita? Satu hari ketika kamu nggak berani keluar dari comfort zone kamu, satu hari kita bisa menyesal dengan hidup kita. Ya, banyak orang yang di akhir hidupnya gitu ya, sampai di akhir hidup dan lalu berpikir, kenapa gue nggak titik. What could be different? Apa yang bisa berbeda ketika kalau gua ini. Ternyata masih banyak loh orang yang maksudnya nggak berani keluar dari comfort zone. Memang nggak enak teman-teman keluar dari comfort zone. Apa yang ada di situ ketika kita mau keluar? Satu, fear atau ketakutannya yang gede. 98% orang rata-rata, aku bilang 98% karena memang udah ada studinya teman-teman ya. Kita hanya berusaha menjadi everyone else. Nggak berani stand out, nggak berani menjadi seseorang yang berbeda. Ya udah deh, gue kayak orang-orang yang lainnya aja. Kalau Sabtu Minggu semua orang nonton Netflix atau semua orang ke bioskop, ya gue juga dong gitu ya. Yang kalau misalnya nih, kadang-kadang nih teman-teman kita, gue mau ikutan workshop nih, workshopnya Theta Omega. Wah, lu basi banget sih lu, ngapain lu? Lagi malam-malam atau lagi Sabtu Minggu lu ikutan workshop gitu ya. Diketawain. Kalau kita mau jadi orang yang sukses, kita harus berani berbeda dari orang lainnya. Ketika misalnya orang lain memilih jalan, oh ya udah happy seneng, ya udah itu jalan mereka. Be different in a good way gitu ya. Be different, dare to be different in a good way gitu. Nah, mereka yang 98% orang yang 98% orang yang nggak pernah keluar dari comfort zone itu biasanya just getting by. Hidupnya itu cuman ya udah jalanin hidup gitu aja. Kalau kata orang ngalir aja kayak sungai, Bo. gitu ya. Ngalir kayak sungai sih boleh. Tapi intinya gini, apakah aliran kamu adalah menuju ke impian kamu atau enggak? Itu pertanyaannya, betul nggak teman-teman? Pastikan kalau kamu ngalirnya itu benar ke arah impian kamu, bukan ngalir ke arah yang berbeda. Biasanya kalau kita ngejalanin hidup just getting by, cuman ngalir kayak sungai, yang ada apa? Membosankan hidupnya. Karena sebenarnya manusia di dunia itu hidupnya ya memang sudah ditakdirkan untuk punya adventure. Pastikan jangan sampai kehidupan yang memberi kamu adventure. Tetapi, kamu yang memilih adventure apa yang kamu inginkan dalam hidup. Petualangan apa? Petualangan naik turunnya yang membuat kamu menuju impian kamu, atau petualangan yang membuat kamu malah semakin jatuh. Pastikan kamu memilih petualangan seperti apa. Ya, jangan punya hidup, ya misalnya jangan cuma itu aja gitu loh, ngebosenin. Kalau kita nggak punya impian, kita cuman istilah kata jalan. Tujuan deh, saya nggak usah ngomongin impian yang gede-gede. Tujuan, ya, punya tujuan membuat kita mau bertindak lebih, sehingga membuat kita merasa semangat. Ada ketakutan udah pasti ya, karena itu sebenarnya energinya mirip, ada semangat dan ketakutan. Tapi kalau kita melangkah keluar dari ketakutan itu, kita bisa merasa seperti pemenang teman-teman. That's different, oke? Dan 98% orang karena nggak berani keluar dari comfort zone, yang pasti suka menunda gitu ya, menunda. Itu bukan berarti yang sukses juga nggak pernah nunda, punya. Tetapi jangan sampai itu jadi kebiasaan. Nah, kalau gitu sekarang kita mau ngomongin teman-teman. Berarti apa yang membedakan orang-orang yang ada di
2% mindset ini. The 2% mindset orang-orang yang berada di sini, satu, mereka punya tujuan, punya cita-cita, dan going for their dreams, ya, going for the dreams. Jadi perjalanannya ke arah cita-cita atau tujuan itu, ya. Nah, yang kedua, confidence, ya. Confidence dalam arti begini, ketika kamu harus keluar dari zona nyaman kita, itu memerlukan keberanian yang besar. Dan ketika kita benar-benar maksudnya melangkah, take action, ya, itu kita menjadi lebih percaya diri kepada diri kita. Dan merasa bahwa, ternyata nggak sesusah yang gue bayangin ya. Ternyata langkah-langkah kecil ini bisa dilakukan. 2% orang yang berbeda ini, mereka suka explore something new. Ya iyalah, keluar dari comfort zone artinya kita keluar dari segala sesuatu yang sudah biasa di dalam hidup kita. Dan ketika keluar ini memang kadang menakutkan. Tetapi itu yang seru, yang membuat hidup kita jadi apa? Bersemangat, adventurous. Sehingga kita juga punya excitement. Jadi hidup itu nggak membosankan. 2% mindset ini juga mereka berani embrace changes atau berani memeluk perubahan. Ya, artinya, gue mesti berubah, ada perubahan zaman, perubahan teknologi, apa yang bisa aku lakukan untuk bisa ngikutin gitu ya. Bukan ngikutin gimana ya, ngikutin dalam arti ke arah impian gue, is this okay, is this possible, dan gue berani untuk berubah dan mau belajar. Tentu saja, kalau kamu mengejar impian kamu, pada akhirnya kamu memiliki perasaan fulfillment, abundance, perasaan bahwa hidup ini I have done a good life gitu loh, ya. Dan itu memiliki perasaan kelimpahan tersendiri. Kelimpahan atau abundance itu bukan selalu berarti semua tentang kekayaan fisik ya, kekayaan materi. Tetapi juga apa yang terjadi di dalam diri kita. Merasa puas dengan hidup kita, merasa puas dengan diri kita, menjadi versi terbaik diri kita di banyak bidang ya teman-teman. Nah, itu juga membuat kita berbeda dan membuat kita berada di 2% ini ya, 2% success mindset population. 2% mindset ini menggunakan waktunya sebaik-baiknya ya. Jadi don't waste your time just living and getting by, tetapi get out and then kita memilih kebahagiaan kita memilih untuk menjadi berbeda ya. Dan kita menggunakan waktu kita secara berbeda, getting most out of your time, sehingga kita bisa hidup tanpa batas. Semoga ini adalah kehidupan dan mindset yang teman-teman pilih untuk diri sendiri. And kalau video ini benar-benar nyentuh teman-teman, jangan lupa di-share dong. Klik like dulu teman-teman, di-share ke videonya dengan teman-teman yang lainnya, sehingga semakin banyak orang yang terbuka. And subscribe dong teman-teman di channel kita, dan jangan lupa untuk cek video-video kita yang lainnya seputar banyak sekali topik. Playlistnya juga ada di deskripsi di bawah ini. Sekarang kita juga ada komunitas Theta Omega TV channel, di mana kamu bisa join dengan scan barcode di sini ya teman-teman ya. Scan barcode ini kamu bisa join, dan juga di sosial media kita yang lainnya. Saya dengan Clara Angelin, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.